Bu, saya jalan sendiri normal, memang wanita tangguh. Saya jalanan bertahun-tahun kan, jadi dia udah kuat dengan panasnya alam ini. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya bingung mau menyebut namanya dengan nama siapa, karena semenjak ia sampai di pondok pesantren ini, ia sendiri tidak tahu di mana keluarga, di mana ia bertempat tinggal. Sampai dengan dirinya sendiri ia sudah lupa. Tapi tak apalah, saya panggil saja ia dengan nama Nur atau Cahaya. Semoga ia menjadi cahaya bagi orang-orang berempati dan orang-orang yang berbelas kasihan kepadanya. Nur ini hidup terkotang-katung di jalanan. Ia berpindah dari satu kampung ke kampung yang lain dengan makan apa adanya, meminta-minta. Terkadang ia juga harus mengambil makanan-makanan bekas dari lubang sampah atau di tiang ia temukan. Kehidupannya sangat memprihatinkan. Seorang wanita sebatang kara yang tidak diketahui dari mana asal rimbanya. Setiap orang yang melihat, hatinya terasa tersayat, hatinya tidak tega. Tapi banyak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu si Nur ini. Tidak sedikit, hanya bisa berbagi makanan, pakaian yang diberikan kepada Nur. Berjalannya waktu, Nur masih menjadi seorang gelandangan di jalanan. Ada seseorang yang begitu iba melihat kehidupan si Nur ini. Terlebih saat di malam hari, tidak sedikit Nur ini menjadi korban kebiadaban lelaki-lelaki hidung belang, yaitu si Nur menjadi pemuas nafsu syahwat. Akhirnya orang tersebut mencoba mencari jalan keluar untuk menyelamatkan si Nur. Alhamdulillah, berbekal media informasi bahwa seorang tadi menemukan sebuah tempat rehabilitasi untuk orang-orang gangguan jiwa yang ada tidak jauh daripada kotanya. Akhirnya saudara tadi menghubungi saya dan menyampaikan hajatnya untuk menyelamatkan si Nur daripada kebiadaban manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Keesokan harinya rombongan orang-orang tersebut sampailah ke pondok pesantren rehabilitasi Quranic Healing Indonesia. Saat itu saya sendiri yang menerima. Jadi sahabat-sahabatku yang mulia, seketika saat saya melihat si Nur, hati saya sendiri sudah tidak sanggup untuk menolak ataupun tidak menampung dia di pondok saya. Tapi saat itu saya sendiri tidak tahu bagaimana kondisi sebenarnya dirinya. Berbekal cerita masyarakat yang membawa tadi, sedikit saya mendapat gambaran bahwa kondisi si Nur memang benar-benar kondisi yang memprihatinkan. Tapi saya sendiri tidak tahu bahwa ternyata si Nur ini dalam kondisi hamil. Jadi diperkirakan saat datang itu sudah mengalami 3 bulan kehamilan. Alhamdulillah, berjalannya waktu 1 bulan, 2 bulan, saat itu saya sudah mulai merasa curiga bahwa si Nur itu hamil. Awalnya saya tidak tahu. Berbekal informasi daripada ustazah yang di pesantren menyampaikan bahwa perempuan sebatang kara yang terlantar tersebut sebenarnya dalam kondisi kehamilan. Saat itu saya sempat merasa kaget juga. Ya, saya kaget, saya takut keberadaan wanita hamil di pondok saya ini menjadi fitnah. Tapi bismillah, saya tetap yakin bahwa tentuan yang Allah berikan kepada kami. Alhamdulillah saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, tibalah saatnya 5 bulan kemudian setelah si Nur berada di pesantren. Pada suatu pagi hari si Nur ini mengeluhkan rasa sakit di perutnya. Saat itu saya berpikir itu sakit biasa. Tapi sebagai antisipasi, karena saya mengetahui dirinya hamil, kami bawalah si Nur ini ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saya langsung cari dokter spesialis anak yang bisa memeriksa kandungannya. Sampailah di USG. Alhamdulillah, kandungan Nur dan bayinya dalam kondisi sehat walafiat.
Saat itu kita dipersilahkan untuk pulang dan benar-benar untuk memberikan makanan yang terbaik buat Ibu Nur karena kondisi kehamilan tua. Sahabat-sahabat yang mulia, ternyata sesampai di pondok, si Nur mengeluhkan rasa sakit lagi. Jam 10 siang kami pulang, jam setengah 3 sore si Nur merasa mengeluhkan rasa sakit lagi di perutnya. Nah, saat itu kami bingung, nggak tahu harus bagaimana. Dan tiba-tiba Nur mau melahirkan saat itu juga. Ya, ini kondisi yang benar-benar belum pernah kami alami sebelumnya. Saat itu saya berserta dengan pengurus-pengurus yang lain serba bingung, saling pandang memandang bagaimana caranya menangani orang melahirkan. Karena kondisinya spontan, dan saat itu langsung dengan keberanian, berbekal saya pernah melihat tutorial orang melahirkan di YouTube, saya lihat mungkin kita bawa rumah sakit seperti mau melahirkan. Mohon doa semuanya. Jika ada saudara-saudaranya yang mengenal, nanti akan saya post lagi. Insya Allah ini akan kita bawa ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atau bagaimana proses melahirkan selanjutnya. Saya hanya bisa berdoa. Setelah itu mobil pondok lagi keluar, kami telepon agar segera datang. Sambil menunggu kedatangan pondok ini, kami berusaha semaksimal mungkin menuntun sang ibu agar bisa bertahan atau bisa melahirkan secara baik. Tapi ya, kita harus maklum, Nur selain seorang yang terlantar dan gelandangan juga memiliki masalah mental. Ya, alhamdulillah belum lama kemudian, saat kepala jabang sang bayi sudah di pucuk kelamin, nampak kami melihat mobil jemputan datang. Tanpa panjang pikir, kami menggendongnya langsung, kami menuntunnya langsung ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah, sampailah ke rumah sakit yang pertama. Ternyata rumah sakit tadi tidak menyanggupi untuk membantu proses pelahirannya si Nur. Jadi saya tidak berputus asa, saya membawa lagi ke rumah sakit selanjutnya. Dan alhamdulillah di rumah sakit selanjutnya diterima dengan baik dan mereka menyanggupi untuk membantu proses pelahiran si Nur. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, tidak lama kemudian bayi lahir tanpa operasi, lahir dalam kondisi sehat. Di luar ruangan saya menunggu, saya menantikan sang bayi dengan haru, pilu, senang, dan seabrek perasaan. Dan kami hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan keselamatan kepada bayi dan kepada ibunya. Tidak lama kemudian sang dokter keluar dari rumah sakit dan menyampaikan kepada kami, alhamdulillah sang ibu sudah melahirkan dengan kondisi baik dan terlahirlah seorang bayi laki-laki. Menjadi sebuah keajaiban tersendiri bagi saya ketika di USG di pagi hari. Dalam USG yang terlihat si Nur mengandung bayi perempuan, dan jam 3 sore terlahir seorang laki-laki, Masya Allah. Dan tidak menunggu panjang cerita, saat itu saya langsung menggendong sang bayi dan mengazankannya di kupingnya. Dengan harapan di
dia menjadi manusia yang bertauhid, kelak menjadi seorang lelaki yang tangguh, bertanggung jawab, menjadi orang yang soleh, bermanfaat untuk agama dan negara. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, itulah sedikit kisah nyata dari seorang terlantar gelandangan yang bermasalah jiwanya hingga sampai di pondok pesantren, hingga sampai ia melahirkan seorang bayi laki-laki. Kepada sahabat-sahabat saya dimanapun berada, semoga video ini tidak cukup sampai di sini saja. Semoga video ini bisa tersebar. Kita berharap keluarga besar Nur bisa menemukan Nur. Semoga saja dengan asbab pelantara sahabat-sahabat menyebarkan video ini, sampailah ke telinga atau sampailah video ini ke keluarga besar Nur yang mungkin saat ini sedang mencari-cari Nur atau menanti-nanti kabar Nur di mana ia berada. Sahabat-sahabat yang mulia, semoga pengorbanan sahabat membantu doa kami di sini semua, membantu Nur dan menyebarkan video ini, Allah balas dengan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Allah balas dengan limpahan rahmat yang tercurah-curah buat sahabat semua. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi